Gen Rangers, salam genre. Balik lagi di Geledek, Genre Lampung Mengedukasi Season 4 Episode 4. Nah, tentunya kali ini merupakan episode yang sangat amat ditunggu-tunggu ya oleh Gen Rangers dimanapun kalian berada. Karena pada saat ini aku sedang bersama Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Lampung. Tapi tenang dulu Gen Rangers, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Meskipun ada sih yang udah kenal tapi nggak sampai-sampai nih ke tahap sayang. Jadi kenalin dulu, nama aku Zalfa Alia Zahra dan biasanya dipanggil Zalfa dari Forum Genre Indonesia Provinsi Lampung. Dan kali ini aku nggak sendiri, karena tentunya aku bersama narasumber kita yang super kece, yaitu Bunda Sutriningsih SOS MSI selaku Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Lampung. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Jalva. Apa kabarnya nih Bunda? Alhamdulillah baik banget, senang dengar kamu semangat banget. Tentunya harus semangat dong ya Bunda, karena kan masih remaja nih, masih fresh banget, harus sehat, cerdas, ceria ya Bunda ya. Benar banget. Oke Bunda, kayaknya udah pada semangat nih Bunda untuk mendengarkan podcast kita pada kali ini nih Bunda. Nah tapi belakangan ini di media sosial Bunda itu rame banget di TikTok nih khususnya tentang influencer nih yang dia itu menikah di usia 19 tahun dan membagikan kisahnya di media sosial, dan tentunya itu memberikan respons banyak sekali dari netizen Bunda. Nah Bunda pernah dengar gak sih Bunda tentang itu dan apa sih tanggapannya Bunda? Oh denger banget, bukan denger ya, FYP mulu malah ya. Iya ya, itu kayaknya lagi heboh banget ya di medsos ya. Dan aku ngelihat cukup banyak ya tanggapan-tanggapan terutama netizen. Meskipun ada pro dan kontra, tapi lebih banyak sih kalau secara remaja sepertinya kontra ya. Tapi dari tanggapan netizen kontra tuh sesuatu bagi kami nih dari BKKBN, terutama BKKBN Provinsi Lampung ya, seneng ya. Dalam arti kata seneng berarti sebenarnya salah satu program BKKBN di Provinsi Lampung generasi remaja ini sudah masuk lah ya, maksudnya sudah bisa diterima anak-anak remaja 19 tahun kan. Sebenarnya secara undang-undang itu memang boleh 19 tahun batas minimal, tetapi batas minimal ya. Dan dalam arti kata gini loh, 19 tahun kan berarti kalian mungkin baru masuk kuliah ya. Iya Bunda. Terus kebayang gak sih 19 tahun itu ketika baru masuk kuliah, terus kalian tiba-tiba harus nikah gitu. Padahal kalian kan punya cita-cita ya. Kuliah itu kan punya cita-cita ya. Terus selain cita-cita pasti punya harapan-harapan, impian-impian apa gitu ya yang mau kalian raih ya. Tapi itu adalah semua pilihan ya. Pilihan, kemudian balik lagi ya ke pilihan kita masing-masing, dan biasanya tuh kita bisa aja tuh terkontaminasi sama lingkungan kita tuh kan ada lingkungan keluarga, lingkungan sosial kita, circle kalian lah itu ya. Tapi intinya adalah secara undang-undang memang dibolehkan, tetapi itu adalah pilihan masing-masing. Ingat, kalian itu punya cita-cita, punya impian, dan punya harapan ke depannya ya. Jadi dipikir dulu deh kalau ngomong 19 tahun ya. Iya, keren sekali nih Bunda, karena tuh ya 19 tahun kan kita masih punya impian dan lain-lain sebagainya ya Bunda. Betul. Dan tentunya kita perlu ada yang namanya kesiapan tuh ya Bunda. Betul. Nah tapi sebenarnya untuk siap menikah tuh sebenarnya apa sih Bunda, dan apa sih parameternya? Kalau ngomong parameter sebenarnya masing-masing punya parameter ya. Dalam arti kata gini, ada yang parameter tuh sebenarnya secara umum. Kita nih dari BKKBN, Kemenduk Bangga, BKKBN Provinsi Lampung, kalau di dalam program kita itu ada Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah itu kita kalau untuk kesiapan berkeluarga tuh kita punya ada 10 dimensi ya. 10 dimensi, banyak ya 10 dimensi ya. Tapi nanti saya akan fokus pada beberapa aja. 10 dimensi saya omongin dulu ya. Pertama adalah kesiapan usia, kemudian kesiapan fisik, kesiapan mental, emosi, sosial, moral, finansial, interpersonal, keterampilan hidup atau life skill, dan kemudian intelektual tentu aja. Nah dari 10 dimensi ini tentu aja ada yang prioritas ya. Pertama tadi kita udah ngomongin masalah usia ya. Kemudian masalah emosi ya, emosi atau kesiapan mental. Nah kesiapan mental tuh penting banget ya. Apalagi nih ciwi-ciwi yang cantik kayak kamu nih ya. Pertama ngukur diri sendiri deh. Yang namanya kesiapan tuh ngukur diri sendiri. Aku nih udah siap belum ya dengan usia segini untuk menikah. Ingat ya, jangan hanya masalah emosional sesaat ya.
Jangan hanya gara-gara nantinya ujian susah terus udahlah kawin aja gitu ya, jangan kayak gitu ya. Kemudian jadi pertama ngukur diri kita sendiri, kita tuh jujur pertama jujur pada diri sendiri, kita sebenarnya udah siap belum sih nikah dengan segala resikonya gitu ya. Kemudian emosi kita tuh stabil belum sih, atau kita sebenarnya pengen nikah hanya karena ngeliat-ngeliat tren aja yang ada di media sosial gitu ya. Selain itu finansial, karena nggak semuanya orang itu beruntung dan punya privilege loh ya. Betul. Nanti kita tuh start pada sikon dan kondisi yang beda-beda, jadi nggak bisa ngukur diri kita sama orang lain. Pertama, jadi untuk kesiapan nikah nih pastikan pertama tadi selain sisi usia, terus kesiapan mental, kemudian juga emosi, kemudian juga finansial, dan yang paling penting juga ternyata tuh fisik ya. Fisik, kenapa fisik? Secara ilmu kesehatan ternyata kita itu perempuan itu akan sistem reproduksi kita itu siap untuk melahirkan tuh setelah usia 20 tahun karena pembentukan panggul kita akan sempurna. Jadi itu juga menjadi perhatian kita ya, baik secara fisik dan juga mental, ekonomi, dan juga punya keterampilan dan intelektual. Nanti kalau ngomongin intelektual dan keterampilan nanti deh, soalnya itu PR banget dan panjang. Keterampilan nikah itu nggak ada bukunya, nggak ada pelajaran secara khusus, tetapi kita harus punya ilmu, punya pengetahuan yang bisa kita dapat dari mana aja. Oke, betul ya Bunda, tentunya kita harus mencari pengetahuan itu sendiri ya Bunda, karena kan nggak ada di sekolah tuh diajarin ilmu nikah gitu, nggak ada diajarin dari dini gitu. Jadi emang kita yang harus mempersiapkan diri sendiri gitu Bunda. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang 10 dimensi kesiapan berkeluarga nih Bunda, sebenarnya itu tuh sepenting banget itu nggak sih? Dan apa dampaknya kalau misalkan nggak terpenuhi Bunda? Oh, penting banget, karena gini ya, kita bandingkan misalnya gini, bicara usia aja ya. Usia itu, nih contoh aja ya, contoh kasus misalnya, ketika orang di usia 19 dibandingkan dengan usia 21 ya, karena kan di BKKBN ini punya apa ya, bukan arahan sih ya, lebih kepada usia menikah ideal tuh untuk perempuan tuh adalah 21 dan untuk laki-laki 25. Nah, kenapa kita 21 dan 25 dari sisi perempuan dulu ya? Bandingkan anak usia 19 tahun dengan anak usia 21 tahun. Pasti kalau anaknya, balik lagi ya, tadi kan ada salah satu dimensi adalah intelektual. Kalau anak-anak usia 19 tahun ini mau belajar tuh tentu saja dengan narasumber yang baik ya, dengan ilmu-ilmu yang benar ya gitu ya. Itu ketika dia 2 tahun nge-upgrade dirinya, dia 2 tahun ke depan pasti akan punya pengetahuan, pintaran, kecerdasan dalam hal apapun gitu, dalam kesiapan salah satunya berkeluarga itu akan lebih baik dibandingkan anak yang usia sebelumnya 19 tahun gitu. Bukan berarti itu 19 tahun gak punya pengetahuan, enggak, tapi maksudnya jika dibandingkan ya, 2 tahun itu waktu yang cukup lama untuk bisa banyak belajar gitu. Itu dari sisi kemampuan intelektual. Belum lagi kalau kematangan emosional ya, itu juga perlu banget ya. 2 tahun itu semakin kita usia, tentu aja dari hal kita belajar, kemudian dari pengalaman, kemudian dari pertemanan gitu, pertemanan sosial itu akan mempengaruhi pola pikir kita pasti. Oke, berarti tentunya sangat amat penting sekali ya Bunda, meskipun selisih 2 tahun pun sangat amat memengaruhi gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu nih Bunda, gimana sih cara kita kayak tahu gitu buat siap nikah? Misal kayak, aku kayaknya belum siap nikah deh, tapi gimana ya cara ukurnya? Atau aku kayaknya udah siap deh, tapi nggak yakin deh, gimana cara ngukurnya tuh Bunda? Sebenarnya tadi ya, baik lagi ukur diri sendiri, yakinin diri sendiri, apakah emang beneran kita udah siap nih. Tetapi selain itu ya, kita juga sebenarnya ada platform media, platform aplikasi ya, yang kita tuh bisa sebenarnya untuk bisa cari tahu di situ. Kita BKKBN punya LC-Mil. Nah, kita nih BKKBN itu punya LC-Mil, elektronik siap nikah, siap hamil. Itu bisa kamu lihat di situ. Ya, di situ ada informasi, edukasi di mana sih sebenarnya kalau orang udah, kita tuh
udah siap apa belum ya? Ada tuh indikator ukuran di situ. Nah, selain itu kita juga punya loh ruang konsultasi namanya Satya Gatra. Kalian bisa datang ke BKKBN, nanti bisa konsultasi gitu ya. Ada kakak-kakak di sini yang siap gitu membantu untuk konsultasi. Nah, ada juga sih sebenarnya bukan hanya itu, bisa juga diakses platform-platform media lain ya yang untuk ngukur gitu. Jadi sebenarnya banyak banget. Selain kita ngukur diri sendiri, komunikasi tanya dengan orang tua, kemudian mungkin dengan para expertnya, lihat di media sosial juga di platform-platform media yang bisa kita percaya ya, gitu. Untuk mengisi link, kemudian kita juga coba lah kita sebenarnya dari beberapa pertanyaan di situ kita udah kejawab nggak sih tuh. Kalau misalnya kejawabnya positif, oh berarti kamu emang udah siap nih. Tapi kalau ternyata ada banyak hal yang nggak sesuai, oh berarti silahkan tingkatkan kualitas diri kalian dengan 10 dimensi tadi ya. Oke, luar biasa. Nah, buat teman-teman mungkin ya yang baru dengar tuh. Jadi kalau misalkan bingung cara ngecek siap nikah tuh di mana, langsung aja kunjungin LC Mil atau mungkin web siap nikah dan juga Satya Gatra untuk melakukan konsultasi. Oke, selanjutnya Ibunda, kalau misalkan tadi kita ngomong tentang LC Mil dan lain-lainnya nih, aku mau ngomong lagi tentang pernikahan usia anak nih Bunda. Karena kan tentunya kalau pernikahan nggak siap aja tuh berisiko, apalagi kalau misalkan usia anak gitu ya Bunda. Nah, terus apa sih sebenarnya risiko yang bisa didapatkan ketika menikah di usia anak Bunda? Banyak ya sebenarnya. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman, kita lihat dari media sosial yang sekarang terbuka gitu ya. Dari yang kita lihat mungkin ada keluarga kita, dari tetangga kita, kawan atau media sosial itu resiko pernikahan dini ya, pernikahan anak itu ya. Pertama, sudah pasti lebih banyaknya anaknya biasanya itu memang sebenarnya nggak niat nikah. Jadi pasti udah nggak siap secara fisik, nggak siap secara mental gitu. Itu karena biasanya entah keterpaksaan budaya, entah keterpaksaan situasi kondisi dan yang lain-lain gitu ya. Resikonya karena dia nggak siap baik fisik maupun psikis, apalagi bisa jadi ekonomi gitu ya. Itu resikonya ya jangka pendek, bisa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dari sisi fisik tidak siap, ya udah berarti dalam hal misalnya pengelolaan emosi jadi bisa kurang baik karena dia nggak siap gitu ya. Menikah itu kan bedanya menikah dengan tidak menikah nih ya, yang nomor satu adalah tanggung jawab. Itu kamu dulu mungkin pas remaja belum menikah, tanggung jawabnya hanya kepada diri sendiri. Tapi ketika sudah menikah, tanggung jawabnya ada suami, ada keluarga, apalagi udah punya anak. Ya, jadi balik lagi. Biasanya resikonya adalah kita tidak siap mental karena ternyata tanggung jawab orang nikah tuh beda banget gitu ya. Kemudian fisik, kalau tiba-tiba hamil misalnya gitu. Yang lagi senang-senang main tiba-tiba harus hamil dengan segala mual, muntah dan yang lain-lain. Itu pasti nggak. Kalau kita nggak nyiapin diri, yang udah nyiapin aja kadang-kadang nggak siap, apalagi yang nggak nyiapin. Kemudian resiko hubungan itu kalau udah berkeluarga tuh sama pasangan nggak semudah yang kita lihat pas saat pacaran gitu. Jadi kita memang butuh banget kesiapan gitu ya. Sehingga selain fisik, psikis tadi juga ekonomi ya. Nikah muda nih, nikah usia anak, biasanya kita kan berkeluarga itu kan harus punya kesiapan ekonomi yang mapan ya. Bukan mapan lah, minimal lah, ada standar minimalnya, bukan mapan lah ya. Nah itu kalau kita juga belum siap gitu, padahal kebutuhan banyak gitu ya, lebih meningkat dibanding ketika kita pacaran, itu juga akan menjadi sumber konflik di internal ya. Itu resiko. Dan pastinya kalau misalnya sudah timbul beberapa hal tadi yang menjadi belum siap mental, emosi yang nggak stabil, kemudian badan juga nggak siap juga gitu ya, kemudian ekonomi, itu ya biasanya dari yang kita lihat tuh akibatnya adalah perceraian ya. Kan kayaknya gimana ya, mudah-mudahan kan kita nggak berharap seperti itu, makanya kita siapkan diri kita sebelum menikah, jangan menikah dini sebisa mungkin ya. Luar biasa sekali Bunda. Nah ternyata banyak banget ya teman-teman
risiko ketika kita itu menikah di usia anak. Jadi jangan ya, Nono ya. Oke nih, Bunda, kalau misalkan kita ngomongin tentang kesiapan nikah kan tadi sempat di-mention tuh tentang kesiapan intelektual. Yang salah satunya bisa kita raih melalui pendidikan ya Bunda. Dan of course itu penting banget sebelum kita menikah. Nah, tapi Bunda sempat ada muncul narasi-narasi nih di sosial media yang mungkin Bunda udah tahu juga ya, yang katanya kuliah is a scam gitu ya. Nah, menurut Bunda ini gimana sebenarnya hubungan antara pendidikan dan juga pernikahan Bunda? Gini ya, balik lagi nih, situasi kondisi tiap orang beda, privilege tiap orang beda, keberuntungan tiap orang beda ya. Kalau kita lihat nih, ya nih kita mungkin masalah pernikahan itu kan punya pondasi yang kuat ya, harus punya pondasi yang kuat dalam hal ekonomi. Dan dalam hal ekonomi tentu aja orang harus kerja ya, kerja dan berusaha. Pertanyaannya lagi nih dibalik, dari seluruh kesuksesan orang di dunia ini, ada di Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia ini, yang orang berpendidikan, yang kuliah, dengan orang yang mohon maaf ya dalam tanda kutip gitu ya, dalam hal pekerjaan gitu ya, berapa persen sih yang lebih sukses dalam hal pekerjaan yang orang kuliah dengan tidak kuliah, dengan posisi-posisi tertentu ya, tentu aja ya gitu ya. Kan kita bisa bandingin tuh gitu ya. Bukan berarti nggak kuliah atau bukan berarti orang nggak kuliah tuh nggak sukses, nggak begitu. Tapi maksudnya orang kuliah itu peluang suksesnya lebih tinggi dibanding orang yang tidak kuliah, gitu ya. Bukan kuliah tuh menjamin kesuksesan, tapi peluang orang kuliah sukses tuh lebih tinggi dengan punya peluang pekerjaan lebih tinggi, punya posisi lebih tinggi, tentu aja berpengaruh, berdampak kepada penghasilan yang lebih tinggi. Nah, ketika dia punya penghasilan yang lebih tinggi dalam hal berkeluarga, kan kita butuh tadi baik lagi kebutuhan itu bisa dipenuhi ya. Tetapi bukan hanya itu aja ya, sebenarnya banyak hal ya. Kuliah itu sangat penting ya untuk bisa meningkatkan taraf hidup kita, balik lagi. Dan menurut saya itu pilihan dia. Kalau memang dia merasa itu adalah scam, ya silahkan aja, tetapi jangan mempengaruhi orang lain yang ingin maju dan ingin kuliah karena untuk meningkatkan kualitas diri dia dan nantinya untuk pondasi kehidupannya gitu. Oke, luar biasa sekali Bunda. Nah, jadi selain ada istilah kuliah is a scam kemarin itu, juga ada nih Bunda istilah mungkin yang agak baru terdengar nih di kalangan orang-orang yang mungkin nonton video itu ya. Itu ada istilah namanya extended adolescence. Nah, sebenarnya itu istilah apa sih Bunda, dan apa sih hubungannya sama 5 transisi kehidupan? Ini sesuatu yang baru juga ya. Ternyata istilah baru ya. Maksudnya mungkin bukan baru, tapi belum begitu familiar sih sebenarnya. Bahwa saat ini tuh ada perpanjangan ya, istilahnya perpanjangan untuk anak-anak remaja menuju kesiapan menuju dewasa gitu ya. Kalau saya ngelihatnya gini, mungkin bisa jadi ada tadi balik lagi nih masalah kuliah nih ya, masalah meningkatkan kualitas diri dengan kuliah misalnya gitu. Ketika anak-anak remaja punya kesempatan untuk bisa kuliah gitu ya, kemudian pasti setelah kuliah kan punya impian, punya target gitu ya, bisa kerja dulu, bisa menikmati hidup ini dengan masa remajanya. Nah, itu jeda waktu itu ternyata ketika kalian itu semakin kesini tuh kesiapan untuk bisa memulai itu lebih panjang katanya ya. Dengan kalian mencari identitas diri kalian dulu, kemudian kalian harus settle dulu dengan diri kalian, kemudian menikmati apa yang sudah kalian upayakan selama ini. Contoh dengan tadi kuliah ya, karena kan apa yang udah belajar misalnya antara berapa semester lah ya, anggap aja hitungannya 8 semester ya sampai kelar ya gitu ya, 7-8 semester. Nah, ini kan tentu aja butuh dengan long waktu yang cukup panjang nih, butuh kalian bisa nikmatin, kemudian perlu kalian yang sudah diraih itu harus betul-betul kalian bisa jalankan dengan baik dan nikmatin. Nah, ini panjang nih dalam arti kata, setelah itu baru kalian harus siap
mengingat usia juga ya, menyiapkan untuk berkeluarga. Nah itu, jadi intinya dengan perpanjangan waktu tersebut, menikmati apa yang sudah diupayakan selama ini, tetapi jangan lupa juga kita itu kalau bicara kodrat gitu ya, bicara budaya ya, masalah yang lain itu pilihan lah ya kalau masalah yang lainnya. Tetapi siapkan juga di dalam fase-fase 5 tahun itu untuk kesiapan berkeluarga. Oke Bunda. Oke, nah selanjutnya sebenarnya tadi itu ini sempat dimention sih Bunda sama Bunda. Cuman ini kita mau coba tanya lebih detail lagi nih Bunda tentang ini. Nah terkait usia ideal menikah itu kan Kementerian Bangga merekomendasikan 21-25 ya Bunda. 21-25 gitu. Tapi kenapa sih harus 21-25 gitu Bunda sebagai acuannya? Oh gitu. 21 kan untuk perempuan ya, 25 untuk laki-laki. Nah, kalau analogi yang paling sederhana aja deh. Tadi bicara kuliah lagi gitu ya. Pertama, berarti rata-rata kalau 21 tuh udah selesai kuliah ya, yang kuliah nih gitu ya. Kalau yang bekerja anggap aja nggak, misalnya lulus SMA nggak kuliah gitu, minimal secara kalau dia tadi intelektual ya, salah satu dimensinya ya, itu kalau mau belajar dalam proses menunggu waktu 21 tahun, akan banyak hal yang dia dapat dari pengalaman dan pembelajaran sendiri yang baik didapat dari formal maupun non formal. Nah 21 ini tadi pertama kalau dari perempuannya insya Allah sudah selesai kuliah ya, kemudian mungkin sudah malah ada yang sudah mulai merintis karir gitu ya. Kemudian dari kesiapan emosi juga sudah lebih baik. Kemudian secara fisik tadi juga sudah lebih siap ya untuk perempuannya gitu. Dan yang pasti orang tua punya harapan dong kepada anaknya ya, yang sudah memberikan pendidikan yang terbaik, kehidupan yang terbaik ya, itu anaknya bisa lebih sukses dan siap untuk menghadapi semuanya ya. Meskipun bukan kewajiban orang tua nggak punya loh kewajiban menuntut anaknya untuk menjadi A, B, C gitu. Karena kewajiban orang tua adalah mendidik, membesarkan anak dengan memberikan yang terbaik untuk anaknya gitu ya. Nah kenapa laki-laki 25? Nah agak beda nih dengan perempuan. Laki-laki ini kan selesai asumsinya sama ya, 21 gitu. Tetapi laki-laki harus lebih mapan dan siap dalam hal pertama, emosi, psikis laki-laki dan perempuan tuh agak beda. Lelaki itu biasanya akan lebih matang secara emosi, secara psikis tuh lebih panjang dibanding perempuan gitu secara teorinya ya. Kemudian kita harapkan juga sebenarnya 25 tuh laki-laki secara karir udah cukup punya punya pekerjaan yang sudah menetap lah ya, udah pilihan-pilihan karirnya sudah punya jalannya gitu ya. Nah ketika balik lagi salah satu 10 dimensi tadi kan kesiapan finansial ya. Nah laki-laki juga secara finansial juga harus lebih siap dibanding perempuan, seharusnya gitu, karena dia nantinya akan jadi kepala rumah tangga gitu, sehingga laki-laki diharapkan harus lebih siap secara finansial dibanding perempuan. Meskipun realitanya kita kan selalu tuh bicara kesetaraan gender tuh. Nah, bukan berarti nanti akan menjadi dominan laki-laki, enggak. Silakan saling kerjasama, kalian partisipasi, karena di era sekarang ini tuh tentu aja dianggap setara tuh, tapi tetap ada batasannya gitu. Jadi intinya laki-laki 25 adalah pertama dari sisi emosi sudah lebih siap, secara mental siap, secara ekonomi juga siap, dan perempuan secara fisikly juga siap. Sekalian sudah insya Allah secara teorinya dan punya pengalaman, punya pengetahuan lebih baik. Baik Bunda, jadi dapat kita simpulkan dari semua pembahasan kita tadi itu kalau misalkan kesiapan menikah tuh sangat amat penting sekali ya Bunda ya. Karena tentunya nanti kan setelah menikah pasangan itu akan melangsungkan 8 fungsi keluarga nih Bunda. Nah sebenarnya boleh nggak sih dikasih paham nih Bunda, penonton yang di rumah nih, apa sih 8 fungsi keluarga itu Bunda? Nah ini 8 fungsi keluarga nih BKKBN sebenarnya udah lama banget, dari tahun 80-an kalau nggak salah tuh ya, dari Prof. Haryono Suyono tuh ngomongin 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga tuh secara acak ya,
ada fungsi pertama kasih sayang, fungsi reproduksi, fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi lingkungan, kemudian fungsi sosial budaya ya, perlindungan gitu ya. Kemudian pendidikan ekonomi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara 10 dimensi tadi itu rada-rada mirip ya gitu ya. Dan ya lebih spesifik aja ya tadi yang sebelum. Ini kalau ini kan karena fungsi keluarga. Fungsi keluarga ini berarti kan keseluruhan. Kalau di dalam teori BKKBN itu definisi operasional keluarga itu kan ada ayah, ibu, anak. Atau ayah dengan ibu, ibu dengan ayah, atau ayah dengan ibu dengan anak, ayah dengan anak. Jadi 8 fungsi keluarga tadi, agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan itu 8 itu memang harus saling bersinergi ya dengan pola kehidupan kita setelah kita tadi berkeluarga. Jadi kesiapan-kesiapan itu sebenarnya ya memang menjadi kebutuhan kita, kesiapan kita dalam hal berkeluarga, berinteraksi sosial, kemudian baik di lingkungan terdekat maupun nanti kita dalam hal bekerja dan yang dimanapun itu. Kalau kita udah melaksanakan 8 fungsi keluarga tadi, kita harapkan sebenarnya dalam hal kita melaksanakan fungsi-fungsi berkeluarga baik di internal, keluarga inti, keluarga besar, maupun keluarga dalam lingkup sosial yang lebih besar lagi, itu akan lebih mudah kita ngejalanin. Oke Bunda, nggak nyangka nih ternyata pembahasan kita udah mau habis Bunda. Tapi sebelum kita tutup, ada nggak sih Bunda pesan-pesan yang mau disampaikan ke anak muda di luar sana, apalagi setelah adanya konten-konten tersebut nih Bunda? Gimana nih Bunda? Di era digital ini kan kalian gampang banget ya, nggak perlu, kadang-kadang kita nggak perlu cari informasi apa udah masuk tuh ke FYP kita gitu. Itu konten, pesan ataupun apapun gitu ya, bisa yang positif, bisa biasa-biasa aja, bisa yang negatif ya. Jadi kadang-kadang kalian nggak bisa milih tuh, tapi kalian kan punya kecerdasan nih gitu ya, intelektual tadi nih. Nah itu fungsinya dipakai dengan benar itu, kecerdasan itu ya, intelektualnya tadi. Jadi begitu banyaknya informasi, begitu banyaknya promosi gitu ya, tapi kalian karena punya kecerdasan, punya pengetahuan, dan punya pengalaman, itu harus selektif ya. Karena balik lagi, kita ini kan tadi yang awal-awal, kalian ini kan pasti punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan pengen jadi apa sih nanti gitu ya, pengen suksesnya kayak apa gitu ya. Nah dengan kayak gitu, makanya semuanya itu harus disiapin. Contoh deh yang sederhana, Java mau kesini kan pasti nyiapin diri kan. Iya. Ya kan, dari semalam tuh udah mikirin, besok aku mau pakai baju apa ya, besok aku dandan nyiapinnya apa ya, biar aku terlihat fresh, cantik, dan yang lain-lain. Semua itu persiapan, sama dengan menikah gitu ya. Karena baik lagi, kesiapan itu penting untuk kita mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan target dan tujuan kita gitu ya. Kalau misalnya semalam gak nyiapin apa-apa, pasti pagi ini gak enak kan. Aduh rasanya bingung nih, gimana ya, kayaknya kalau gak siapin itu tuh gak enak banget gitu. Itu makanya semuanya tuh harus disiapkan dengan baik ya. Jangan hanya kepengaruh oleh konten-konten yang rasanya hanya sesaat ya gitu. Jadi kita harus pandai-pandai lah gitu, pandai-pandai memilah mana yang perlu kita ikutin, mana yang nggak perlu kita ikutin gitu ya. Udah sekedar tahu aja lah, nggak apa-apa, yang namanya lagi viral ya udah tahu gitu. Tapi baik lagi, kita punya intelektual, punya pengalaman, makanya itu harus betul-betul kita pilih dengan baik ya.
Oke, nah buat Gen Z yang ada di rumah, jangan lupa didengarkan, diresapi pesan dari Bunda Nim pada pagi hari ini di podcast kita kali ini ya. Nah tapi teman-teman gak apa-apa, jangan kecewa karena kita kayaknya udah sampai sini nih Bunda untuk ngobrol-ngobrol santainya. Kayak agak nggak rela gitu sih Bunda, tapi mau gimana lagi gitu ya, nanti diusir nih aku dari ruangan ini karena udah habis durasinya gitu Bunda. Oke, jadi buat Gen Z semua, see you di Gledek episode berikutnya. Dadah!